duduk. Boleh, silakan duduk Pak. Maaf Bu, ini mengganggu. Apa kabarnya Bu? Oh, kabar saya baik Pak Alan. Bapak gimana kabarnya juga? Baik seperti Ibu, semoga sehat-sehat selalu. Ini Bu, karena kita ini akan mengadakan coaching, jadi bisikan saya Bu untuk memberikan pertanyaan sebelum observasi Bu. Kira-kira Ibu bisa ya menjawab ya setiap yang pertanyaan yang saya berikan. Mudah-mudahan Pak, saya akan jawab pertanyaan Bapak semuanya. Langsung aja Bu. Terus ya Pak. Yang pertama Bu, apakah proses cooking yang akan dilakukan ini nanti sesuai dengan alur tirta? Ya, itu yang memang Pak harus sesuai dengan alur tirta Pak. Karena kalau tidak sesuai dengan alur tirta, kita tidak tahu tujuannya, ide apa yang kita mau bahas, dan aksi dan tindakan apa yang harus kita. Saya mau tanyakan Bu, yang pertama itu apakah proses coaching yang akan dilakukan ini sesuai dengan alur tirta Bu? Ya, sesuai dengan alur tirta Pak Alam. Kemudian apakah nantinya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot? Ya, itu sudah pasti Pak. Pertanyaan itu harus berbobot sesuai dengan alur tirta. Kan salah satunya di situ alur tirta adalah bagaimana harus kita tahu apa sih identitas masalah yang akan dihadapi Pak. Yang ketiga Bu, apakah sourcing dapat merespon pertanyaan dari seorang coach? Ya, kalau kita membuat kita dengan alur tirta Bu, kemungkinan Pak memang akan dapat meresponi pertanyaan-pertanyaan coach bagi orang yang kita coaching. Kemudian nomor 4 Bu, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan nanti? Nah, ini kompetensi yang akan kita kembangkan nanti Pak adalah kita akan berpusat kepada peserta didik. Masalah yang dihadapi di dalam kelas oleh gurunya Pak. Masalah yang dihadapi gurunya, kemudian siswa. Iya. Kemudian yang 5 Bu, indikator apa yang akan dikembangkan nanti Bu? Ya, indikator yang akan dikembangkan adalah bagaimana cara mencari solusi dari setiap masalah yang dihadapi itu Pak. Dan kita akan memberikan refleksi dan umpan baliknya pasti ada. Demikianlah beberapa pertanyaan dari saya Bu sebagai observer. Mudah-mudahan dari setiap titik-titik pertanyaan yang saya ajukan nanti dapat disesuaikan atau dikembangkan pada saat observasi atau coaching. Mudah-mudahan apa yang menjadi sebuah tujuan akan menjadi sebuah kenyataan nanti dari kita. Terima kasih banyak Bu, selamat melakukan coaching dengan memberikan senyawa, semoga lancar ya kegiatannya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Alam. Pagi Bu Ani, selamat pagi Bu Nadia. Silakan dulu Bu ya. Terima kasih Bu. Selamat pagi ini Bu. Gini Bu, saya mau minta solusi sama Ibu. Saya mau curhat sedikit lah masalah tentang menurut saya nih Bu. Ibu ada punya waktu? Ya, saya punya waktu terus untuk Ibu Bu Nadia ini. Alhamdulillah lah kalau Ibu punya waktu, jadi saya bisa curhat Ya. lebih banyak sama Ibu kan Bu. Boleh Bu, apa masalahnya Bu yang Ibu mau curhatkan sama saya? Gini nah Bu, menurut saya itu di kelas 5 beberapa kegiatan pelajaran PJOK itu saya sering memperhatikan mereka itu tidak pernah mengganti baju gitu nah pada saat jam pelajaran saya. Kemudian mereka kalau sudah waktunya masuk, mereka itu masih di kantin berkeliaran makan jajan. Nah,
Oh gitu Bu. Jadi Ibu mengutarakan masalah Ibu ini tujuannya untuk apa Bu? Supaya saya bisa ini Ibu, siapa tahu Ibu bisa membantu saya bagaimana saya bisa menyelesaikannya. Oke, tadi masalahnya tentang itu ya Bu ya. Habis olahraga anak-anak Ibu itu langsung ke kantin gitu ya. Jadi maunya Ibu apa? Habis kantin itu maunya Ibu? Maksudnya saya gini Bu, saya maunya itu setelah jam PJOK itu mereka bisa masuk ke kelas saya dengan berpakaian yang ini, berpakaiannya rapi, bukan berpakaian baju olahraga lagi, maksud saya gitu. Oh gitu. Jadi apa yang harus Ibu lakukan untuk kegiatan itu supaya tujuan Ibu itu tercapai? Apa yang Ibu mau kepada seperti apa? Maunya seperti apa yang harus Ibu lakukan? Saya itu maunya mereka itu bisa mengikuti pembelajaran saya, materi yang saya berikan dengan tenang, dengan pakaian yang sudah rapi, tidak lagi memakai baju yang itu tadi kan Bu, baju olahraga itu. Kemudian mereka bisa tidak lagi tidak lagi jajan. Kalau sudah di jam pelajaran saya, mereka itu tidak lagi makan di dalam kelas gitu Bu. Sehingga nanti kalau saya masuk itu bisa mengganggu pembelajaran mereka, karena kalau saya menerangkan mereka masih ada yang makan, ada yang minum gitu Oh, jadi apanya Bu, di kegiatan pembelajaran Ibu itu olahraga di dalam kelas itu anak-anak Ibu itu belajar sambil makan. Ya, ada juga yang tidak berganti pakaian gitu Oh gitu. Jadi kira-kira apa yang harus Ibu lakukan supaya tidak terjadi seperti itu lagi? Mungkin yang harus saya lakukan gini Bu, memberitahu. Tapi ini yang saya sudah beritahu mereka sudah beberapa kali, tetapi masih ada sebagian dari anak-anak itu yang masih bandel kalau kita bilang itu kan Bu. Sebagian sudah pas. Nah kemudian mungkin ada teknik-teknik atau model-model yang lain yang bisa saya berikan kepada anak-anak supaya mereka itu bisa fokus, bisa konsentrasi dengan pembelajaran yang saya berikan. Nah, itu Ibu punya ide yang cemerlang. Nah, bagaimana? Nanti ide-ide Ibu itu betul kita lakukan, misalnya kita memberitahukan kepada murid itu, kemudian kita buat. Ibu ada enggak kesepakatan kelas kegiatan apa yang harus dilakukan yang ada di kelas itu, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh? Sudah Bu, sudah memang kan itu kesepakatan sudah kami tapi namanya anak-anak ada yang mengikuti, ada juga yang tidak mengikuti. Oke, berarti yang seperti Ibu bilang tadi, Ibu memberikan mindfulness, ya kan? Kemudian Ibu mungkin kalau bisa Ibu memberikan waktu mereka untuk habis olahraga, berikan waktu berapa menit untuk mereka istirahat sebentar, minum sebentar, baru masuk Bu. Nah itu, jadi dari kegiatan tadi itu ya pasti bisa untuk berjalan. Nah sejauh ini apa yang harus Ibu lakukan setelah kita berbicara Bu? Mungkin akan saya terapkan kali ya Bu ya. Lebih diinikan lagi, kesepakatan kelas itu lebih diinikan lagi kali ya Bu ya. Apakan namanya nih? Diterapkan lagi sama anak-anak, kemudian diingatkan terus kali ya Bu ya. Kemudian tidak bosan-bosan juga mungkin saya akan menyampaikan hal-hal yang bagus kepada anak-anak gitu kali. Itu adalah sesuatu yang paling bagus, masukan-masukan yang paling bagus yang untuk Ibu tindak lanjut rencana lanjutnya nanti Bu. Jadi bagaimana Ibu sudah dari kita bincang-bincang tadi sudah ada merasa lega dan sudah terselesaikan masalah Ibu ini? Lega sedikit sih Bu. Mudahan ke depannya Ibu bisa membantu saya lagi dalam menyelesaikan ini masalah-masalah saya kan Bu. Ibu punya waktu aja kan untuk saya. Iya, pasti untuk Ibu benar ini apa sih yang pasti. Iya, kalau Ibu misalnya ada masalah ya boleh temui saya lagi, kita bincang-bincang lagi Bu. Ya kayaknya curhat sama Ibu lebih enak. Iya kan Bu. Oke, tapi ini tetap
Ibu sudah luar biasa tadi memberikan suatu solusi yang seperti tadi ya, itu mungkin itu lakukan itu dan terapkan ya, pasti berhasil Bu. Saya tunggu nanti ketika ya kita ketemu lagi. Iya. Sudah sejauh mana hasil yang Ibu dapatkan. Iya, iya. Oke Bu ya. Iya, iya. Terima kasih ya Bu ya. Oke, sama. Bu. Maaf Bu, setelah mengikuti atau mengamati observasi antara Ibu dengan Ibu Menaria tadi, antara coach dengan coaching, izinkan saya Bu kembali melakukan pertanyaan pasca pengamatan Bu. Ya. Maaf mengganggu waktunya Bu ya. Iya, enggak apa-apa Pak Alam. Ini yang pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah menilai pengamatan atau kompetensi tadi Bu? Ya, perasaan saya senang sekali. Saya bisa untuk membantu Ibu Minaria dengan masalah-masalah yang dihadapinya, dan Bu Minaria juga menerimanya dengan senang hati, dan hasilnya juga ya dia akan terapkan Pak di kelasnya. Yang kedua Bu, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Kira-kira apa yang membuat Ibu menilai demikian? Ya, yang saya nilai dari Bu Minaria itu adalah dia tidak sendiri dia memecahkan masalahnya, tapi dia mau berbagi masalah dengan seperti saya Pak, yang dia bisa dipercaya untuk mencari solusi dari setiap masalahnya dia Pak. Kemudian kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan nantinya? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan mungkin Pak, saya akan sebisanya untuk tetap untuk bisa berbagi pengalaman, berbagi buat teman-teman seperti Ibu Gunaria, untuk menolong dia dalam setiap masalah yang dihadapinya Pak. Ibu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu? Boleh Pak, silakan Pak, saya juga mau mendengar Pak. Ya, dari diskusi tadi yang terbayang itu untuk kegiatan selanjutnya Bu, Ibu sudah memberikan alternatif atau sudah menggali informasi atau identifikasi masalah yang dihadapi oleh Ibu Naria, dan kelihatan ada sinkronisasi atau relevansi antara permasalahan dengan harapannya, kemudian untuk kedepannya seperti apa. Nah, saya harap itu berlanjut terus Bu, dan ini bisa mengefektifkan setiap permasalahan dan hasil capaian bisa terjadi dengan lebih baik lagi. Kemudian Bu, yang terakhir Bu, pertanyaan dari saya sebagai pengamat setelah melakukan observasi tadi, apa yang Ibu dapatkan dari proses tadi ini? Yang saya dapatkan Pak, antara saya dengan Bu Naria, di mana saya ternyata di dalam kelasnya ya masalah yang dihadapi dia itu seperti masalah habis olahraga itu, memang kalau kita pikir-pikir bukan masalah yang ribet, tapi ternyata teman itu juga menjadi masalah buat dia gitu. Jadi itu yang saya dapatkan adalah bahwa dia memiliki semangat untuk mencari solusinya Pak. Artinya Ibu Naria mempunyai kemauan untuk bisa merubah dari setiap masalah yang timbul ya, karena masalah ini bukan cuma dia aja yang alami, mungkin dari rekan-rekan Ibu yang lain juga mengalami hal yang sama. Namun tugas kita adalah selalu memberikan solusi dari setiap masalah-masalah ini. Semoga ini bisa berlanjut Bu untuk kompetisi yang akan datang, tetap kita tuangkan, kita terapkan, dan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama Bu. Demikianlah Bu apa yang menjadi tugas saya sebagai observasi
Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kerjasama. Semoga pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Alam, sama-sama.